Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa SMKN 54 Jakarta akan membuat video profil SMKN 54 Jakarta. Saya di sini perkenalkan, nama saya Adrian Lakatani dari 12 TKR 1 dari teman saya. Nama saya Aktif Yusufian. Nama saya Ali Setiawan. Nama saya Aditya Badati. Nama saya Reno Broto. Kami di sini akan membuat video tentang profil SMKN 54 Jakarta dan apa saja sih yang ada di SMKN 54 Jakarta, ada berapa ruang di SMKN 54 Jakarta, dan ada beberapa jurusan di SMKN 54 Jakarta. Silakan simak dan tonton video ini. Terima kasih. Berikut adalah bagan struktur organisasi SMKN 54 Jakarta. Berikut ini adalah visi dan misi SMK Negeri 54 Jakarta Pusat. Visi: unggul dalam berprestasi, terampil, dan mandiri berlandaskan iman dan takwa. Misi: 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2. Membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek. 3. Membentuk peserta didik yang berkarakter. 4. Meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik. 5. Meningkatkan keunggulan sarana dan prasarana yang berbasis lingkungan hidup. 6. Menumbuhkan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Berikut adalah tata tertib yang harus dijalani seluruh siswa-siswi SMKN 54 Jakarta. Halo guys, di sini saya akan menunjukkan meja resepsionis dari SMKN 54 Jakarta. Ayo ikuti kami. Ini dia, di sini teman-teman ada meja resepsionis dan juga di SMKN 54 Jakarta terdapat 3 kompetensi keahlian. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan, yang kedua teknik pendingin dan tata udara, dan ketiga teknik komputer jaringan. Nah, di sini ada beberapa eskul yang terdapat di SMK 54 Jakarta. Eskul yang pertama yaitu lingkungan hidup, 2 rohani Islam, 3 English Club, 4 seni visual, yang kelima KIR atau bisa disebut karya ilmiah remaja. Yang keenam adalah voli, 7 basket, 8 futsal, 9 seni tari, 10 PMR atau bisa disebut palang merah remaja. Yang ke-11 ada pramuka, yang ke-12 ada paskibra, yang ke-13 ada bulu tangkis, dan masih banyak lagi eskul lainnya. Selanjutnya di sini ada lapangan yang digunakan untuk kegiatan olahraga bagi siswa-siswi SMK Negeri 54 Jakarta. Berikut adalah prestasi SMKN 54 Jakarta. Saja yang ada di dalam. Let's go. Jai. Dan di sini di pertama masuk ke SMK 54 ada patung ondel-ondel dan ada banyak prestasi-prestasi yang didapat oleh siswa-siswa SMK N54 Jakarta yang meliputi salah satunya lomba berbaris tingkat SLTA se-DKI Jakarta dan berbagai macam prestasi lainnya. Di sini ada ruang praktek sasis lantai 1. Biasanya di sini digunakan untuk belajar kelas 12 yang mempelajari tentang sistem EVI, kelistrikan, dan sasis.
Selanjutnya di sini ada ruang guru jurusan TKR. Selanjutnya di sini ada ruang sarana prasarana. Selanjutnya di sini ada ruangan praktek dasar otomotif 1. Biasanya ruangan ini digunakan untuk materi sasis. Selanjutnya di sini ada ruangan praktek dasar otomotif. Biasanya ruangan ini digunakan untuk mempelajari materi mesin. Selanjutnya di sini ada kantin. Biasanya pada jam istirahat anak-anak suka pada beli makan. Selanjutnya di sini ada ruang kerja elektromekanik. Biasanya ruangan ini digunakan untuk praktek jurusan teknik pendingin dan tata udara. Selanjutnya di sini ada ruangan tata udara komersial. Biasanya di sini digunakan untuk praktek jurusan teknik pendingin dan tata udara. Selanjutnya di sini ada ruang kerja refrigerasi domestik komersial dan domestik. Biasanya ruangan ini digunakan untuk praktek jurusan teknik pendingin dan tata udara. Selanjutnya di sini ada ruangan OSIS. Biasanya di sini digunakan untuk rapat atau perkumpulan OSIS. Selanjutnya di sini ada Masjid Nurul Fikri. Biasanya di sini untuk menunaikan ibadah sholat bagi yang beragama Islam. Selanjutnya di belakang masjid ada tempat untuk berwudu.
Selanjutnya di sini ada ruangan BKK. Biasanya ruangan ini digunakan untuk menginformasikan lowongan kerja kepada siswa-siswi atau alumni SMK Negeri 54 Jakarta. Selanjutnya di sini ada unit kesehatan sekolah. Biasanya ruangan ini digunakan untuk merawat siswa-siswi yang sedang sakit atau kurang sehat. Selanjutnya kita menuju lantai 2, yaitu kita menuju ke ruangan staf tata usaha. Biasanya di sini ruangan ini digunakan untuk surat menyurat di SMKN 54 Jakarta. Selanjutnya di sini adalah ruang guru. Biasanya di sini tempat kumpulnya guru-guru normada atau guru normatif. Selanjutnya kita menuju ke ruangan kepala sekolah SMKN 54 Jakarta. Selanjutnya di sini adalah ruangan staf kurikulum SMKN 54 Jakarta. Selanjutnya kita menuju ke ruangan meeting SMKN 54 Jakarta, dan di sini ruangan ini biasanya digunakan untuk meeting atau rapat guru-guru SMKN 54 Jakarta. Selanjutnya di sini ada ruangan serbaguna. Biasanya digunakan untuk sholat berjamaah atau acara-acara pentas seni di SMKN 54 Jakarta. Selanjutnya kita menuju ke belakang ruangan serbaguna. Dan di sini adalah tempat berwudu bagi siswa dan siswi SMKN 54 Jakarta. Selanjutnya kita menuju ke ruang guru TPTU, dan di sini adalah tempat kumpulnya guru-guru teknik pendingin dan tata udara. Selanjutnya di sini ada ruangan Wakahumas. Biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang ingin bekerja sama dengan SMKN 54 Jakarta. Selanjutnya di sini ada ruangan bimbingan konseling. Biasanya di tempat ini digunakan untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling kepada konselor berkaitan dengan sosial, belajar, dan pribadi.
di SMKN 54 Jakarta ini. Selanjutnya di sini ada ruangan aula. Biasanya di sini digunakan untuk mengumpulnya murid-murid SMKN 54 Jakarta, atau bisa juga untuk rapat guru-guru SMKN 54 Jakarta. Selanjutnya kita menuju ke ruangan kelas industri. Ruangan ini dibuat atas dasar kerjasama SMKN 54 Jakarta dengan PT Panasonic. Selanjutnya di sini ada ruangan teori, biasanya digunakan untuk belajar mengajar yang diajarkan oleh pihak industri. Selanjutnya di sini ada ruangan kontrol refrigerasi dan tata udara, biasanya digunakan untuk belajar mengajar jurusan teknik pendingin dan tata udara. Selanjutnya di sini ada ruangan praktek kelistrikan otomotif. Biasanya digunakan untuk mempelajari materi kelistrikan di jurusan otomotif. Selanjutnya kita ke lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat perpustakaan yang sangat lengkap. Di dalamnya terdapat buku yang sangat lengkap, dan kita juga bisa membaca buku digital lewat komputer yang sudah disediakan oleh petugasnya. Selanjutnya, di sini ada ruangan laboratorium komputer 1 yang biasanya digunakan untuk praktek bagi jurusan teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya, di sini ada ruangan laboratorium fisika. Kita bisa mempelajari materi fisika sekaligus praktikum langsung di dalam ruangan ini. Di samping laboratorium fisika, kita juga terdapat laboratorium kimia. Nah, di sini sama seperti fisika, kita dapat mempelajari materi dan juga melakukan praktikum langsung di kelas ini.
di sini terdapat unit produksi yang dikelola oleh TKJ. Di sini kita bisa melakukan servis komputer dan juga bisa melakukan fotokopi. Selanjutnya kita ke ruangan guru TKJ. Di dalam sini terdapat banyak guru-guru TKJ dan juga kepala program jurusan Teknik Komputer Jaringan. Selanjutnya di sini terdapat ruang praktek TKJ 1. Ruangan ini biasanya digunakan untuk mempelajari sekaligus praktek bagi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Selanjutnya, di sini terdapat ruangan praktek TKJ 2. Sama seperti sebelumnya, di sini digunakan untuk mempelajari sekaligus praktek langsung bagi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Selanjutnya di sini ada namanya ruangan perakitan bagi TKJ. Nah, di sini biasanya digunakan untuk merakit komputer. Selanjutnya di sini ada ruangan TUK atau tempat uji kompetensi bagi jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, biasanya digunakan untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi oleh LSP. Selanjutnya, di sini terdapat ruang teori 1. Nah, ruang teori 1 ini biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mata pelajaran matematika. Di sebelahnya ada ruang teori 2. Nah, ruang ini biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar praktek kewirausahaan. Selanjutnya, di sini terdapat ruang teori 3. Ruangan ini biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya di ruangan teori 4. Nah, ruangan ini biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Di samping ruang teori 4 terdapat koperasi. Biasanya anak-anak jajan di sini dan juga beli peralatan sekolah di sini. Yang terakhir, di sini salah satu toilet yang ada di lantai 3 di SMKN 54 Jakarta.
dan siswi SMK 54 Jakarta. Di dalamnya terdapat 5 pintu sehingga tidak memperlambat murid-murid untuk ke toilet. Selanjutnya yaitu adalah ruang 20 yang biasanya digunakan siswa dan siswi SMKN 54 Jakarta untuk mendapatkan pelajaran materi pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu ruang 16, yaitu ruang yang biasanya digunakan siswa dan siswi SMK 54 Jakarta untuk mendapatkan pelajaran materi di pelajaran normatif, yaitu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya digunakan untuk kelas 10 dan 11. Selanjutnya yaitu adalah ruang 15. Ruang 15 adalah ruangan yang biasanya digunakan murid, siswa, dan siswi SMK 54 Jakarta, terkhususnya kelas 12, biasanya digunakan untuk pelajaran materi bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu ruang 24, biasanya digunakan untuk kelas 10 dan 11 pun juga bisa dipakai, karena di ruangan ini digunakan untuk pelajaran matematika. Ruangan teori 9. Dalam ruangan ini digunakan untuk siswa dan siswi SMKN 54 Jakarta, khusus untuk kelas 11 dan 12, biasanya digunakan untuk pelajaran materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu PKN. Ruang teori 11. Ruang teori 11 ini digunakan siswa dan siswi SMKN 54 Jakarta, digunakan untuk pelajaran materi sejarah. Selanjutnya tuh ruang praktek yang sekarang digunakan untuk sebagai gudang, bisa dijadikan gudang bahan praktek untuk siswa dan siswi SMK 54 Jakarta. Selanjutnya ruang teori 6. Ruang teori 6 ini adalah ruangan yang biasanya digunakan untuk siswa dan siswi SMK 54 Jakarta untuk mendapatkan materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di kelas 11 dan 10 bisa menggunakan ruangan ini. Selanjutnya yaitu adalah ruang teori 7. Ruang teori 7 ini juga digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan untuk kelas 12 untuk mendapatkan materi-materi untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu adalah ruang gambar teknik.
Ruang gambar teknik ini biasanya digunakan siswa dan siswi SMK 54 Jakarta, terkhususnya untuk jurusan teknik kendaraan ringan, digunakan untuk pembelajaran menggambar gambar teknik. Oke guys, hari ini kita saya Farid Saludin dan Ahmad Ramadan akan mewawancarai kepala sekolah. Saya mau mewawancara ibu sebentar ya bu. Ibu, saya mohon izin sebelumnya, saya dapat arahan dari Bu Rati untuk buat mengenal lingkungan sekolah, dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancara ini Bu. Mohon izin Ibu. Saya mau majuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basicnya yang bisa saya terapkan di sekolah ini. Karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar yang kaitannya dengan persenjataan, ya, Kepulauan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya, keadaan yang harus ditangani secara kecil dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Jadi memang sama sekali bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh bertanya dulu? Ya, silakan. Mungkin selanjutnya visi-visi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi-visi Ibu. Kalau visi misi saya secara pribadi, ya, secara visi artinya vision saya harapan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa lambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan yang saat ini sedang saya lakukan. Oke, untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya bisa berguna buat orang lain, ya, untuk satu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari payah usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna, karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain, seperti menurut himbauan Nabi, ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim, ya, saya meneladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK 54 Jakarta dengan teman sejawat, dengan keluarga, ya, sebagai contoh atau pamit kubur bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain seperti itu. Oke, dan selanjutnya dari saya pertanyaan dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Ramadan. Ya. Saya ingin mencari Ibu Hamidah Nasir, asal kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Oke, pertanyaan pertama saya, apa nasihat Ibu Hamidah Nasir terhadap seluruh siswa SMK Negeri 54 Jakarta? Nasihat ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat,
untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur ya sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage dari awal. Apa saja di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang negatif untuk sukses jauh ke depan seperti itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada, ya menjunjung artinya di mana langit di situ kita berada, di sekolah kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses, ya, sulit untuk kita bisa bergaul karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas, ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita sebutkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah ada siswa ataupun siswi yang terlibat dalam kasus bullying? Apa solusi Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja di mana peralihan dia dari masih remaja menuju masa dewasa. Biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang lain daripada jangan, kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah kalau sampai terjadi pembulingan, ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa, dasarnya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step, ya dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP, ya bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras, ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara langsung fisik, itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini akan berlalu dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak berubah bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terbully, merasa terpojokkan, merasa terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa terbullyingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, ibu berharap ini biasanya kalau dia KJP akan diputus KJP-nya secara otomatis. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan. Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali buat surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk hubungan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke ini bullying ini hal yang tidak bisa kita maafkan, ya. Artinya cuma harus tahu bahwa bullying ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak, ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Ibu, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan saya, siapakah tokoh faktor mendorong Ibu Hamidah Nasir menjadi kepala sekolah SMK Negeri 4? Kalau faktor mendorong, ya tentunya dari dalam diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat, ya karena itu ada tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang menguatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah, ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat ibu ketika menjadi seorang guru, ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman, ya.
Ya, begitu juga dengan anak-anak semua. Jadi berharap ketika kita punya misi-misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa ya. Komunikasikan dengan baik, membuka dunia, artinya membuka lebar-lebar kita apa pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut kepada teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi ibu berharap seluruh siswa-siswa ibu semua bisa sukses. Ketika proses tadi semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, itu harapan ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pertanyaan sudah selesai Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, segitu saja Ibu dari saya dan Rizky ini. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih Terima kasih. juga sama-sama ya. Jangan segan-segan untuk bisa saling curhat, curhat perasaan, tidak apa-apa. Selalu terbuka ruangan ibu siapa sih. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama. Aku satu lagi motivasi buat teman-teman kita yang masuk SMK 54 dan yang mau lulus boleh motivasi. Untuk motivasi yang kelas 9 ya, mau masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan ya untuk menggantungkan masa depan jadi tenaga profesional di bidang konsentrasi kalian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua sekolah pusat keunggulan nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu, calon-calon yang akan memasuki SMK 54 silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi kalian yang kalian tuju dan kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Chief Factory yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi, ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 44 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK, siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Untuk Permata juga bisa wawancara kepala sekolah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu?
Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin. Sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan, atau karena suruhan orang tua, atau karena dorongan orang lain. Nah itu. Sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gunawan dari 12 TK2. Hari ini kita akan mewawancarai Ibu Maria dari bagian bidang wakil kesiswaan. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya pada hari ini? Sehat. Kabar kamu Sehat, gimana ya. kok? Oh saya sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Bu, Tuhan. kita langsung mulai aja apa gimana Bu orang caranya? Oh langsung mulai ya. Pertama nih saya mau nanya nih Bu, kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama, mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu? Oke, baik, makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa? Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke, baik. Ibu jawab yang ditanyakan Ibu tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 99. 1999. Jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi. Ditungguin Babinsa. Karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi Ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya. Jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Makin ke belakang walaupun ada tawuran tapi artinya udah mulai menurun. Udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya. Lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira kekurangannya gitu loh Bu. Saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu Bu di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya. Itu kan sudah ada penolakan dari dalam diri kalian. Segampang apapun materi yang saya sampaikan pasti nggak nyangkut di kepala kalian. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena pelajaran matematika itu cukup sulit, sebenarnya tidak ada kata sulit, tergantung niat. Intinya yang pertama, kamu bisa menerima gurunya dulu.
gurunya punya kelemahan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, harus bisa diterima. Berdamai dulu dengan gurunya. Pasti dengan sendiri pasti bisa. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak menuntut anak saya nilai bagus, saya nggak nuntut itu. Yang pertama saya tuntut dari kalian adalah karakter kalian. Karakter harus baik. Pintar itu yang kesekian, yang penting karakternya baik. Ya kan, soft skillnya harus baik. Oke, untuk sementara itu aja. Apalagi itu? Nah, saya lanjut ke yang kedua nih Bu. Ibu kan juga masuk ke kesiswaan ya Bu ya. Udah menjabat sebagai wakil kesiswaan kurang lebih ya 2 tahun ya Bu. Nah, dari menjabat wakil kesiswaan ini Bu, mungkin ada nggak nih Bu? Mungkin setelah kita lulus nih Bu, ada mungkin program yang mau Ibu lebih kembangkan lagi di wakil kesiswaan ini. Mungkin entah di anak-anaknya atau mungkin di guru-gurunya gitu. Baik, kalau terkait dengan kegiatan kesiswaan itu, saya pengennya bahwa untuk program kedepannya, kalau misalnya ada lomba yang benar-benar yang membuat siswa kita eksis, saya pengen lebih ditonjolkan. Kendala kita selama ini kan terbentur dana. Kita sekolah negeri dibiayain oleh dana BOP BOS. Jadi kendalanya misalnya ada kegiatan, begitu kita ajukan mau kegiatan, hal yang sederhana aja nih, ada kegiatan misalnya ada mau lomba futsal, kita minta dana, selalu terbentur karena memang nggak ada anggaran. Dari sananya belum turun lah ini. Nah, kalau kegiatan itu untuk bawah nama baik sekolah, kemudian kalau pembinanya harus keluarin dana pribadi kan tidak mungkin. Ini kan kegiatan sekolah bukan kegiatan pribadi. Yang terkendala selama ini adalah pembiayaan. Jadi saya berharap mungkin ya ke depannya, kalau misalnya ada kegiatan kemudian disupport dengan dana yang baik, saya pengen SMK 54 lebih mengeksplor diri. Lebih banyak kegiatan yang membawa prestasi untuk anak-anak kita. Itu aja sih harapan saya. Apa ya Bu ya? Mungkin iya. Ini aja deh Bu. Mungkin gitu loh Bu. Apa ya? Saya menyampaikannya susah juga nih Bu. Saya mungkin ada mau meminta gitu loh Bu. Kita nih kan juga udah cukup lama Bu. Kita mau minta kayak sarannya lah Ibu lah, buat dari Ibu sendiri tuh untuk kita gitu loh, untuk kita nih sebagai siswa Ibu juga gimana gitu loh, supaya mungkin kan kata Ibu tadi soft skill penting ya. Cuman kan kita tuh mencari soft skill itu susah Bu. Gitu loh. Mungkin dari ibunya mungkin kita bisa dibimbing sama Ibu mencari soft skillnya itu gimana Ibu. Soft skill itu sebenarnya sederhana aja ya. Soft skill itu kembali semua ke karakter orang yang bersangkutan. Nah, sekarang tuh contoh, kalian ini SMK orientasi kan sudah pasti lulus untuk kerja. Ya, Ada beberapa yang kuliah. Perusahaan-perusahaan sekarang itu kita sering dengar, kita sering baca, kita sering nonton. Itu HRD-nya itu yang dibutuhkan sekarang apa? Bukan kepintaran anak, bukan ijazahnya dia. Yang pertama soft skill. Soft skill itu apa yang pertama? Terkait dengan karakter anak itu sendiri. Masalah disiplin waktunya, masalah anak itu punya attitude yang baik ya, punya sopan santun, tutur katanya baik, itu kan sudah masuk dalam soft skill ya. Anak sekarang mungkin kita lihat krisis moral tuh ada, jangan berpikir krisis moral dalam hal yang terlalu lebar ya. Contoh sederhana, sikap sopan santunnya udah mulai terkikis ya. Kemudian bahasa, tutur kata, bahasa di antara teman, antara anak dengan orang tua dan anak, mungkin karena zaman ya, udah seperti itu udah mulai terkikis pelan-pelan. Nah itu yang mulai pelan-pelan ditumbuhkan. Kalau kalian anak SMK, contoh SMK 54, yang pertama tuh disiplin aja. Kamu menghargai waktu ya, waktunya kalian hargai, kemudian disiplin berpakaian, disiplin menyelesaikan tugas, itu kan sudah masuk dalam soft skill sebenarnya ya. Kemudian menghargai orang yang lebih tua, menghargai bapak ibu guru, menghargai orang tua, kemudian sopan, santun, jaga kekompakan, kebersamaan, itu sudah masuk dalam poin soft skill. Gak usah berpikir terlalu muluk-muluk deh, itu aja yang sederhana. Masing-masing kalian mungkin bisa introspeksi diri. Saya, pribadi saya, yang saya bisa tonjolkan dari saya itu apa sebenarnya? Saya punya tutur kata yang baik, saya punya hidup yang disiplin. Itu kan udah modal buat kamu untuk besok-besok kamu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang dikejar sekarang itu sebenarnya ya. Oke. Apa lagi?
Berarti kita pokoknya untuk kalau kita ini sendiri anak-anak SMK ini yang penting itu disiplin nih. Disiplin, Berdisiplin karakter itu sebenarnya kembali ke karakter kalian masing-masing. Kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian, kalian tahu yang terbaik untuk hidup kalian masuk ke kalian. Yang pertama, yang saya pesan satu, ada di 54, kamu tahu di 54 ini seperti apa, kamu tahu keadaan di 54 akhir-akhir ini seperti apa. Jaga nama baik kamu, jaga nama baik orang tuamu, jaga nama baik sekolah. Kalau kamu masuk di sini dengan baik-baik, kamu tinggalkan 54 juga dengan baik-baik. Itu aja. Ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Oke, terima kasih Pembahasan banyak. kita udah 10 menit juga ya Bu ya. Oke, udah Terima lumayan lama ya. Iya, udah lumayan kita ngebahas ini. Terima kasih ya Bu Sama-sama, untuk Eko. waktunya. Oke, sukses Terima untuk kasih. teman-teman salam buat Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang Wakil Humas dan Kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Wakil Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Kabar baik aja. Ya. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mikir tadi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMA 50 Jakarta Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu sejak kapan Bapak memulai karir menjadi seorang guru? Karir saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta. Baru tamat swasta. Ya. Ini Pak, masuk pertanyaan berikutnya. Mengapa Bapak memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Ya. Saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi seperti di awal tadi tahun 96 Bapak ngajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS, kalau Bapak ikut seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Terhitung disamakan ke 22 kali. Cukup lama juga ya Pak? Lumayan lama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Adi. Siapa yang motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau keinginan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk memotivasi saya sebagai orang guru itu adalah orang tua ya. Karena orang tua saya seorang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini, apa yang Bapak kita cita-cita tercapai sebagai seorang guru. Ya. Pertanyaan berikut Pak, di mana saja Bapak sudah membagi ilmu selain di SMK Negeri 54 Pak? Membagi ilmu sebagai guru ya, sebagai guru teknik kendaraan ringan khususnya itu dimulai dari sekolah swasta dulunya ya. Di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru sebagai guru swasta. Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga, namanya SMK Bahariwan tahun 96 juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2, sebagai SMK dan sebagai dosen di LP3I Kramat Raya. Pertanyaan yang berikut Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 54 Pak? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta itu, ada teknik kendaraan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga pada saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga buka besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana seorang siswa setelah tamat dia akan lulusan juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Sebagai Wakil Humas dan Kemitraan, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan pendidikan di SMK Negeri 54 Jakarta agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain Pak? Ya, di bidang humas yang harus kita tingkatkan ya, sesuai dengan bidang saya di saat ini,
bagaimana seorang tamatan alumni itu bisa terserap ya sebagai tenaga kerja, dikenal dengan istilah sekarang BMW. Perkenalkan, nama saya Pandu Fatullah dari 12 TPR 4. Di sini saya ingin mewawancarai wakil sarana dan prasarana. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Lahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Sarpras. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya kelihatannya masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54. Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Pada awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa? Gimana? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk jadi guru ya. Dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK di Bekasi itu. Nah, saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Oke. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat mengajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, ini ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik. Kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan ke kepala sekolah. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini? Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya. Ada saran nggak Pak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya,
kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya itu untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk membuat siswa lebih berkarakter seperti itu. Saya Pak udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak udah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Teraji Pangestu. Saat ini kami sedang bersama salah satu guru kami di SMK Negeri 54 Jakarta, yaitu Bapak Imam selaku Wakil Kasubag Tata Usaha. Halo Pak Imam. Ya, Selamat siang. ya, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung. Perkenalkan namanya siapa-siapa? Nah, ini buat pribadi. Oh, pribadi. Oh, pribadi. Oke, oke, siap, siap. Kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Oh, apa pertanyaan? Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Nah, bersedia. Ya Pak. Sudah berapa lama Bapak berada di TU? Saya berada di TU di 54 itu dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun jalan ya? 6 tahun ya? Oke. Sebelumnya saya di SMP 10 dari tahun 98. SMP? Ya, SMP 10 berwaktu. Selain bekerja di TU, apakah Bapak mengajar juga di kelas? Enggak, saya khusus di TU. Enggak mengajar. Kalau boleh tahu pekerjaan seperti apa sih yang Bapak lakukan di TU ini? Saya itu sebagai pengelola keuangan BOS dan BOP sekolah. Setelah Bapak selesai mengerjakan pekerjaan di TU, ini akan dikemanakan lagi berkas-berkas tersebut? Jadi kalau pekerjaan kita kan administrasi ya, berarti berkas-berkas yang sudah lengkap, khususnya kalau tahun berjalan masih kita simpan di ruangan. Tapi kalau sudah di luar tahun yang kemarin-kemarin, kita arsipkan ada di gudang gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bertanya tentang mekanisme pendataan siswa ya Pak. Pendataan siswa. Ya. Yang pertama. Pendataan siswa. Gimana sih mekanisme penerimaan peserta didik? Oh, penerimaan peserta didik. Oh, kalau penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri kan berarti kan merujuk ke surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya. Yang sudah berlangsung sih ya. Kita SMK Negeri 54 hanya menerima siswa itu pendaftaran secara real time, secara online, yang waktunya itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya sebagai user aja ya. Jadi semua itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dari pendaftaran sampai penerimaan, sekolah hanya sebagai penerima aja begitu. Kalau bagaimana sih mekanisme penerimaan siswa pindahan? Apakah mekanismenya sama seperti penerimaan siswa baru atau tidak? Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Kalau persamaannya itu tetap kita menunggu surat edaran instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
yaitu tentang pengaturan tentang waktu dan kriterianya. Kalau untuk skemanya, untuk urutannya itu berbeda dengan PPDB, dengan penerimaan siswa baru. Kalau di PPDB siswa baru itu tanpa tes ya, kalau untuk siswa mutasi itu ada tes. Jadi siswa itu sebelum diterima dites dulu dengan nilai passing grade yang sudah ditentukan sekolah gitu. Kalau selanjutnya, bagaimana sih cara mengelompokkan data siswa? Misalnya, data siswa tersebut diolah secara manual atau secara digital menggunakan software dan dikelompokkan berdasarkan kelas kompetensi, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Jadi gini, kalau mengenai data kesiswaan itu emang ada yang dikelola secara manual dan ada yang dikelola secara sistem, by system ya. Kalau secara by system itu ada namanya Dapodik. Dapodik itu sistem punya dari Kementerian Pendidikan. Itu satu. Nah, kedua yang yang secara manual itu ada namanya buku induk siswa dan kelaper seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak pernah nggak sih dimarahi oleh kepala sekolah atau kepala TU jikalau ada pekerjaan Bapak yang kurang sempurna? Nah, sebenarnya kan kalau dimarahin sih enggak ya. Sebenarnya kan namanya pimpinan kan dia itu mengingatkan sebenarnya. Sebenarnya bukan marah. Kalau marah mah itu orang sono tuh dari planet lain gitu memarahi bawahannya. Kalau kita mah enggak. Namanya pimpinan kan mengayomi bawahannya, mengingatkan seperti itu. Jadi ya tidak pernah gitu. Nah, udah cukup Pak pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mardi, jabatan saya sebagai Kajur Teknik Pertandingan atau TKR. Di sini saya baru jalan 3 tahun menjabat jadi Kajur. Harapannya mudah-mudahan kedepannya anak-anak TKR bisa lebih maju lagi. Yang kedua, alat-alat yang ada di TKR ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk siswa sehingga menjamin siswa akan lebih mendapat materi yang lebih dari yang sudah-sudah. Yang ketiga, banyak siswa dari SMK 54 terutama jurusan TKR lulus pada langsung kerja, ada yang kuliah pun ada. Jadi saya berharap yang keempat ini untuk siswa-siswi SMK 54 khusus yang jurusan TKR pada umumnya lulusan SMK 54 ini bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Itu aja dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton. Untuk di video ini saya akan membuat sesi wawancara untuk profil SMK 54 Jakarta. Perkenalkan lagi, nama saya Adrian dan di depan saya ada Pak Adi, Wibo sebagai guru mata pelajaran di jurusan teknik kendaraan ringan. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesehatan, ya kan, masih bisa datang ke SMK Negeri 54 Jakarta untuk mengajar anak bangsa, ya kan. Semoga Bapak diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Bisa bekerja di SMK 54 Jakarta. Amin. Saya di sini sebagai host sesi wawancara. Baik, saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Ya. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi murid yang susah mengerti pelajaran? Oke, baik. Cara mengatasi murid yang susah mengerti dalam pelajaran. Susah mengerti dalam pelajaran. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu penyebabnya, ya kan? Susah mengertinya di mana, ya kan? Yang kedua, yaitu kita lihat motivasi belajarnya sampai mana. Terutama kalau pada saat kita mulai pembelajaran waktu pagi hari, kita lihat dulu nih murid udah sarapan tuh, ya kan? Karena kalau belum sarapan pasti dia bawaannya mager, malas gerak, malas ngapa-ngapain, ya kan? Jadi, nah kemudian dilihat dia hobinya apa.
Karena di tiap mata pelajaran itu dia ada faktor kesenangan dulu yang pertama. Kalau dia sudah senang, dia pasti akan memperhatikan pembelajaran tersebut, ya kan? Nah, kalau dari senang itu dia dikasih tugas apapun pasti akan dikerjakan. Tapi yang pertama harus sarapan, ya kan? Karena kalau belum sarapan pasti kayak ayam ngantuk, ya kan? Harus ngapa-ngapain. Mungkin itu saja dari saya. Ya Pak, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama dan saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang pertama kali Bapak rasakan kalau menjadi guru pertama kali di SMK 54 Jakarta? Oke, baik. Perasaan saya mengajar di SMK Negeri 4 awalannya mungkin saya lihat dulu yang namanya bangunannya dulu. Ternyata ini loh yang namanya SMK Negeri 54. Ya letaknya di di Jalan Bungan Jago, ya kan, Serdang Kemayoran, ya. Yang identiknya sih yang saya lihat itu dekat kali sekolah kan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tadi saya lihat dulu jurusan apa aja sih yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta, ya kan. Ternyata ada 3 jurusan, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan atau program keahlian teknik kendaraan ringan, kemudian program keahlian teknik pendingin dan tata udara, kemudian yang ketiga adalah teknik komputer jaringan. Terima kasih, saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siap, mengapa Bapak pilih pelajaran produktif di otomotif? Oke, baik. Yang pertama, kenapa saya mengajar di program keahlian otomotif? Itu sesuai dengan ijazah sarjana, ya. Kebetulan memang konsentrasi di ijazah S1 adalah pendidikan teknik otomotif. Berarti ya saya harus cari yang linear dong, supaya ilmu saya yang selama ini saya pelajari di kuliah, ya kan, itu nyambung dengan yang ada di sekolah, ya, terutama di jurusan teknik kendaraan ringan, ya. Kalau dulu namanya mekanik otomotif. Jadi yang saya tekankan di situ, jadi harus sesuai dengan linearitas, sesuai dengan jurusan saya. Bapak, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Bapak memilih menjadi seorang guru? Oke, baik. Kembali lagi, ya, saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, itu di jurusan pendidikan, ya. Gelar pun saya gelarnya namanya sarjana pendidikan. Jadi kembali lagi, kenapa pilihan saya jadi guru, yaitu salah satu. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, namanya sarjana pendidikan bisa juga bekerja di perusahaan. Tapi kalau dilihat linearitas, ya, kita harus terjun ke dunia pendidikan, ke sekolah-sekolah nanti. Karena ilmu kita yang didapat di kuliah itu nanti akan diaplikasikan di sekolah. Memang zaman sekarang, ya, terutama, ya, kalau saya lihat animo masyarakat untuk menjadi guru itu cukup besar, ya. Apalagi sarjana-sarjana yang non pendidikan, itu yang gelarnya ST pun banyak yang jadi guru, karena mungkin ya kedepannya mungkin jadi guru masa depannya cerah mungkin, gitu. Itu pendapat saya, seperti itu. Baik, saya akan lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Kapan Bapak pertama kali mengajar jadi guru dan di mana sekolah? Awal saya jadi guru, saya ngajar di SMK negeri, SMK swasta, ya. Itu juga saya belum lulus kuliah. Itu di 2006, tepatnya di SMK swasta Cawang, Jakarta. 2006, ya kan. Tapi ya terus saya meningkatkan kompetensi, ya, melamar ke sana kemari, tetap masih di lingkup sekolah, ya. Sampai saya berlaku di SMK Negeri 54 Jakarta di 2017. Mungkin Anda bisa hitung berapa lama saya mengabdi di sekolah swasta, ya kan. Dan akhirnya bisa sampai di sini di SMK Negeri 54 Jakarta. Jadi awalan itu di 2006. Oke Pak,
saya kira cukup untuk pertanyaan sesi wawancara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Terima kasih Nak. Menjawab pertanyaan saya untuk guru di SMK 54 Jakarta. Sekian dari saya sesi wawancara dari salah satu guru SMK 54 Jakarta di bidang produktif yaitu otomotif. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya sudah berada di bengkel SMK Negeri 54 Jakarta dan saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di guru produktif yang di SMK Negeri 54 Jakarta. Selamat siang Pak Kuntara. Siang. Ya Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanya untuk Bapak. Yang pertama Pak, sejak kapan Bapak menjadi seorang guru? Ya, saya lulus dari dunia perkuliahan, pendidikan perkuliahan yaitu di 2016, saya lulus September. Saya sudah mulai ngajar di swasta, yaitu di SMK Jaya. Yang kedua, pertanyaan kedua Pak, di mana saja Bapak udah mengajar selain di SMK Negeri 54 Jakarta? Pertama tadi pernah di SMK Jaya, terus di SMK 54 dan di SMK 39. Pertanyaan berikutnya Pak, siapa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau ada keinginan Bapak sendiri? Pertama dari keinginan orang tua, yang kedua akhirnya mencoba untuk menuruti keinginan tersebut dan akhirnya membuat nyaman sampai sekarang untuk di posisi guru. Ya, pertanyaan keempat Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan TKR yang ada di 54? Jurusannya cukup bagus karena dari alat-alat prakteknya pun sudah bisa mendukung buat kompetensi-kompetensi siswa. Tinggal ditingkatkan aja dari masing-masing siswa ini harus mempunyai kesadaran diri bahwasanya jurusan yang mereka pilih ini adalah untuk bekal mereka ke depannya nanti. Ya, sebagai guru produktif di SMK Negeri 54 Jakarta, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan jurusan otomotif di SMK 54? Membuat pembelajaran ini senyaman mungkin untuk siswa untuk menjadi lebih aktif dan bisa belajar dengan baik. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan berbagi pengalamannya. Semoga SMK Negeri 54 Jakarta tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada Nugroho dan di sini Ibu siapa Bu? Nafisa. Ibu Nafisa sebagai guru agama di sini. Saya ingin mewawancarai Ibu Nafisa. Boleh Bu? Boleh. Sejak kapan Ibu menjadi seorang guru agama di SMP 54 ini Bu? Sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017. Di SMK 54 ya? Iya Bu. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Ya. Siapa yang memotivasi Ibu untuk menjadi seorang guru agama di sini Bu? Diri sendiri. Jadi waktu itu di masa Ibu ngelamar ke sini, sebelumnya masa itu di masa pemerintahan Gubernur Ahok ya kan. Iya, Bu. Nah, saat masanya Ahok, waktu itu Ibu masih mengajar di SMK PGRI 34. Di masa itu sekolah Ibu numpang di SD negeri. Nah, di masa dia tidak diperbolehkan swasta menumpang di sekolah negeri gitu. Jadi akhirnya Ibu mencari tempat mengajar yang lain. Nah, salah satunya sekolah ini dan kebetulan di sekolah ini membutuhkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana saja Ibu sudah membagi ilmu agama di pelajaran agama Bu? Banyak. Di antaranya pertama kali tahun 1997 di MI Hadikotun Nasiin Bintaro. Setelah itu tahun 1999 di SMU Negeri 1 Pamulang. Lalu di tahun 2000 sampai 2007 di SMK Bina Kusuma Bintaro. Lalu di tahun 2008 di SMK Cikra Jakarta Timur. Lalu setelah itu di SMK PGRI 34 sampai tahun 2017 awal. Itu juga di SMK Islam Bahagia tahun 2015 sampai 2017 juga sama. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan agama yang ada di 54 ini Bu? Kalau yang di 54 ini pendidikan agama ya sebenarnya harus lebih ditingkatkan lagi, lebih digairahkan lagi, lebih dihidupkan lagi supaya anak-anaknya lebih semangat dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat. Lanjut pertanyaan terakhir Bu, sebagai guru agama, rencana Ibu ke depannya untuk memajukan pendidikan agama di SMK 54 ini apa Bu? Bagi Ibu yang terpenting bagaimana anak-anak itu aktif sholat tanpa harus disuruh. Itu aja dulu modal utama. Asal dia udah aktif sholat, insya Allah semua pelajaran dia akan aktif.
Makasih Bu sudah Ya, boleh sama-sama. diwawancara. Iya. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya yang bersesi wawancara di profil SMKN 54 Jakarta. Perkenalkan lagi, nama saya Adrian dan di samping saya ada Pak Indra Wibisono, Indra Wibisono sebagai guru olahraga. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu ya, Pak. Amin. Saya di sini sebagai host untuk sesi wawancara. Baik, saya akan memulai pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Kenapa Bapak memilih menjadi guru olahraga? Kalau untuk menjadi guru olahraga itu bukan pilihan ya. Jadi pada saat itu Pak Ira langsung pengen kuliah, sebenarnya ininya simple. Ya udahlah sebagai anak muda pada saat zaman itu kan kuliah olahraga. Disitulah Pak Ira langsung kuliah ngambil jurusan penjas orkestrek atau olahraga. Itu aja ya. Oke Pak, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana Bapak memilih mengalami proses menjadi guru olahraga? Mengalaminya lumayan proses dari masa kuliah, jadi mahasiswa dan menjadi guru olahraga. Itu prosesnya seperti singkatan titel Pak Indra Wibisono SPD. Kalau zaman dulu SPD itu bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana penuh derita. Yang dimana itu yang namanya guru olahraga atau anak olahraga pasti diujinya dengan yang namanya tes fisik. Jadi olah tubuh ya. Nggak kebayang kayak anak-anak mungkin waktu kita SM olahraga bebas main bola, ternyata kita yang namanya gizi dan fisik itu wajib dijaga. Nah itu perjalanan jadi guru olahraga. Oke baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di mana saja Bapak mendapatkan pengalaman atau materi di bidang olahraga ini Pak? Banyak ya, dari kita sesama guru, dari instansi-instansi terkait seperti Sudinpora ataupun KONI ya, itu banyak materi-materi tentang kita untuk olahragaannya gitu ya. Oke Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Saya akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Selain menjadi guru olahraga, jabatan apa yang Bapak sandang di SMKN 54 Jakarta? Waduh, jabatan, sebenarnya bukan jabatan, tambahan tugas. Tambahan tugasnya itu Pak Ira kan emang wajibnya menjadi guru olahraga. Keduanya Pak Ira udah otomatis yang namanya olahraga itu ada di pembina kesiswaannya. Di dalam pembina kesiswaannya Pak Ira masuk di pembina kegiatan ekstrakurikuler olahraga gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kelima, apa saja ekskul yang ada di sekolah SMKN 54 Jakarta? Ekskul itu banyak ya, namun yang di olahraga itu yang pertama adanya pencak silat, futsal, bola basket, voli. Nah di sini itu ada minat hobinya. Minat hobi yang dalam artian belum masuk ke dalam ekstrakurikuler. Namun kan di pendidikan itu kita nggak mesti tercantum ekstrakurikulernya. Bagaimana minat siswa yang berada di sekolah. Yang terbaru ini adanya karate dan kedua adanya bulu tangkis. Oke baik Pak. Saya akan lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apa saja sih yang prestasi yang didapat oleh sekolah SMK 54 Jakarta Pak? Untuk prestasi mungkin Pak Ira hanya di sekedar olahraga ya. Prestasinya itu banyak, dari ekstrakurikuler yang wajib 4 itu alhamdulillah pernah ada. Nah ini yang terbaru dari minat bakat atau minat hobi siswa, prestasi yang terbaru dan sebenarnya di sini pada bangga banget, ya kan? Terbaru lagi kita ada di juara 1 di tingkat wilayah Jakarta Pusat 2. Sebenarnya di sini yang prestasinya ini yang lagi wawancara Adrian Lakatani, alhamdulillah pada saat itu di 2022 ya Yan ya. Iya Pak. Menjuarai lomba bulu tangkis O2SN tingkat wilayah JP2 atau Jakarta Pusat 2 gitu ya. Oke Pak, terima kasih.
Terus saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Kesan dan pesan menjadi guru olahraga di SMK 54 Jakarta itu apa sih Pak? Kesannya yang pertama mungkin terbalik menjadi hobi adalah kerjaan, tapi ini kerjaan adalah hobi. Jadi nggak terlalu stres yang namanya kita tuntutan dengan kerjaan karena itu hobi kerjaan. Nah pesannya sebagai Pak Indra, pesannya untuk kalian aja lah ya, bukan pesan untuk Pak Indra nih. Pesannya untuk kalian di sini sering-seringlah berolahraga kecil karena untuk menyehatkan diri dan badan. Ya. Oke Pak. Terima kasih untuk waktunya dan sesi wawancaranya. Saya Adriana Ketani mengundurkan diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Septian dari kelas 12 TKR 1. Selamat siang. Bagaimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah baik. Terus kamu lihat? Ya, saya di sini sebagai host untuk sesi wawancara. Baik, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa pandangan Bapak pertama kali sebagai helper sekaligus caraka di SMKN 54 Jakarta? Tantangan sendiri. Karena pas masuk ke sini itu pertama itu bisa sapa yang di dirinya dari diri sini. Alhamdulillah sekarang udah ada sedikit semua yang berminat. Kalau untuk cara nggak terbayangkan nantinya ya kalau udah berminat ya tadinya kan ke sekolahnya juga administrasi kita nanti kebetulan Ya, terus pertanyaan kedua nih Pak. Alasan kenapa Bapak memilih menjadi helpernya itu di SMKN 54 Jakarta? Karena langsung di tempatnya ya. Iya. Pertama orang-orangnya enak,
Terus kalau kita mau belajar, asal kita mau belajar, guru-gurunya mau ngajarin, tanpa kita minta pun mereka udah mau mengajarkan. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana pekerjaan sehari-hari yang Bapak lakukan sebagai helper sekaligus carakat di SMKN 54 Jakarta? Nah, kalau sehari-harinya kayak jadi helper ya kayak menemukan alat-alat ya. Tapi kalau carakannya kayak membentuk lantai, terus cara membagi waktunya tuh kalau misalkan carakat kan biasanya helper itu jam 8 baru mulai, sementara masyarakat itu dari pagi sampai pagi sore. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa motivasi Bapak untuk melanjutkan pekerjaan sebagai helper dan carakat di SMKN 54 Jakarta? Motivasinya terus ikhlas dalam bekerja, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, pesan dan pesan Bapak nih selama bekerja di SMKN 54 Jakarta. Pesannya apa ya? Aduh, lebih banyak kekeluargaannya. Itu apa lagi? Dan pesannya mungkin untuk belajar aja. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancara oleh saya. Ya. Saya akan sekian. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akdi Septian dari SMKN 54 Jakarta. Di sini saya akan mewawancari anak SMP untuk mengenai apakah setelah lulus dia ingin masuk SMK atau SMA. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Galih Gunawan, saya dari MTSN 39 Jakarta. Nah, di sini saya akan menanyakan, Dek, kamu ingin masuk SMA atau SMK setelah lulus? Saya sih masih bingung ya Kak, mau masuk SMA atau SMK. Tapi saya punya keinginan untuk masuk SMK Kak, cuma masih bingung. Nah, ketertarikan Ade itu di bidang apa ya? Ketertarikan saya di bidang otomotif Kak, karena orang tua saya mempunyai bengkel di rumah. Wah, kebetulan nih di SMKN 54 ada jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, itu mempelajari tentang kendaraan ringan seperti mobil, bisa juga motor. Ade tertarik ingin masuk ke SMKN 54 Jakarta? Wah, kalau banyak kayak gitu saya mau Kak, tapi 54 ini di mana Kak? Oh, SMKN 54 tuh letaknya di Jakarta Pusat, di Jalan Bendungan Jago, nomor 53 Kemayoran. Wah, deket dong dari rumah saya tuh Kak. Iya, lokasinya strategis. Banyak ini, termasuk rute bus sekolah juga. Kalau gitu saya coba berbincangkan nanti sama orang tua saya buat masuk ke sana, dan saya ngambil jurusan itu supaya bisa membantu usaha bapak saya juga Kak. Oke, terima kasih Dek. Ya, sama-sama Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini yang bertema dengan profil SMK 54 Jakarta. Kami adalah siswa-siswi SMK 54 Jakarta, terkhususnya untuk kelas 12. Di sini kami membuat video ini dengan ujian praktek bahasa Indonesia. Sekian dari saya karena telah menonton video yang telah kami buat dan kami rancang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.